Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di catatan Kompas Sulsel. Kita beralih ke informasi selanjutnya saudara. Tim SAR gabungan mengevakuasi seluruh penumpang kapal motor Alif Berkah 01 yang mengalami karam di sekitar perairan Pulau Bokori, Sulawesi Tenggara. Sebanyak 352 penumpang termasuk anak buah kapal motor Alif Berkah 01 dievakuasi tim SAR gabungan usai mengalami karam di sekitar perairan Pulau Bokori, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe 9 Juni kemarin. Proses evakuasi menggunakan KN Pacitan milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari. Sebagian penumpang kapal ada yang pingsan sehingga harus mendapat perawatan medis dengan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Di kandas di perairan depan Pulau Bokori atau Karang Sapun Jabi mengalami kandas. Itu sudah berhasil dievakuasi seluruh penumpangnya, di mana penumpang yang berhasil kita evakuasi itu sebanyak 346 plus ditambah dengan ABK 6 orang, jadi total seluruh POB kapal tersebut berjumlah 352. Dan alhamdulillah semua ABK dan penumpang itu berhasil dievakuasi ke KN SAR Pacitan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Langsung dievakuasi menuju dermaga kawasan timur. Di mana dari 352 POB ada satu yang mengalami step dan ada 25 orang yang mengalami luka-luka ringan yang diakibatkan oleh terkena dengan batu-batu karang yang tempat kapal kandas tersebut. Kapal motor Alif Berkah 01 berlayar dari Pulau Langara, Kabupaten Konawe, Kepulauan menuju kota Kendari. Di tengah perjalanan, di sekitar perairan Pulau Bokori, kapal mengalami karam sehingga ABK melaporkan kejadian itu ke tim SAR untuk meminta bantuan. VJ Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita ke informasi selanjutnya saudara. Demonstrasi di Pinrang, Sulawesi Selatan ricuh. Kasat Intelkam Polres Pinrang dan Kasat Pol PP bahkan nyaris adu jotos. Kericuhan antara Kasat Intelkam Polres Pinrang dan Kasat Pol PP Pinrang berawal saat Kasat Intelkam Polres Pinrang melerai demonstrasi yang rusuh antara mahasiswa dan Kasat Pol PP. Kasat Pol PP tak terima mahasiswa menyinggung bupati di momen demonstrasi. Kedua kasat itu saling adu mulut lalu berujung saling dorong. Saya cuma tadi itu tidak bisa sebagai anak buahnya bupati, tidak tega mendengarkan itu, menyinggung masalah pribadi. Sudah sekian lama demo, banyak yang demo, aksi demo, wajar mereka demo, saya tidak melarang. Tapi itu, kalau persoalan sudah menyangkut pribadi, kami tidak terima semua. Saudara, seorang ibu hamil di pedalaman Majene, Sulawesi Barat terpaksa ditandu akibat akses jalan yang rusak menuju puskesmas. Namun belum sampai di puskesmas, ibu tersebut melahirkan di tengah perjalanan. Ibu hamil bernama Arni ini melahirkan di tengah perjalanan menuju puskesmas. Warga pedalaman Majene, Sulawesi Barat tersebut terpaksa bersalin di tengah jalan lantaran mulai alami kontraksi meski belum sampai ke puskesmas. Tempat Ibu Arni melahirkan pun bukan rumah atau gubuk, melainkan masih di atas tandu. Warga dan juga keluarga memang menandu Ibu Arni lantaran akses jalan yang rusak dan hanya bisa dilalui kendaraan tertentu. Pada saat kejadian ditandu dari dusun kami karena dia mengalami kesakitan. Jadi terus mulai sekitar jam 1 dia rasakan sakit perutnya. Setelah jam 3 kami akan bawa karena sudah mau melahirkan. Setelah di jalan baru Ibu Arni ini dia mengalami melahirkan di jalan. Seperti itu. Kami sangat berharap kepada pemerintah, mulai dari pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, terkhusus untuk Bapak Suhardi Duka yang baru terpilih, kemudian Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sangat berharap untuk
memperbaiki jalan kami karena supaya bisa tertolong secepatnya jika kami mengalami lagi tentang ibu hamil melahirkan di jalan. Bagi warga desa Salutahongang, Malunda, menandu ibu hamil atau warga yang sakit menuju puskesmas bukanlah hal yang baru. Mereka kerap berjibaku menandu pasien hingga beberapa kilometer lantaran jalan yang rusak dan tak kunjung dibenahi. Warga masih berharap pemerintah daerah atau pusat segera bisa memperbaiki akses jalan di kampung mereka. Tak hanya demi kesehatan warga, tapi juga agar ekonomi dan pendidikan mereka bisa lebih baik. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Masih dari Sulawesi Barat, saudara, seorang pasien di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terpaksa dibawa menggunakan rakit dari bambu untuk menyeberangi sungai. Jembatan penghubung yang terputus membuat warga dan kerabat pasien tak punya pilihan. Harus dirujuk. Pasien rujukan dari Desa Tapua, Kecamatan Matanga, Kabupaten Polewali Mandar terpaksa menyeberangi sungai menggunakan rakit bambu. Keluarga pasien dan warga setempat tak punya pilihan lantaran jembatan penghubung di desa mereka terputus. Pasien bernama Jasman dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Haja Andi Depu di Polewali Mandar lantaran kondisi kesehatannya memburuk. Kepala dusun tersebut sebelumnya bahkan harus dibawa menggunakan mobil pick-up sejauh 7 km sebelum sampai ke sungai. Dikasih turun lagi di mobil, baru dikasih naik lagi di rakit. Itu siapa yang antar rakit itu? Oh, yang mengantar rakit ini keluarganya, terus begitu dia dikasih naik di rakit. Memang sudah ada rakit yang disiapkan ya? Untuk rakitnya setelah jembatan putus itu sudah disiapkan memang. Untuk akses warga? Untuk akses penyeberangan. Memang ada relawan di sana yang untuk di sana masyarakat warga di sana yang sip-sipan. Sekitar 1.000 warga di 4 dusun yakni Tapua, Pamombong, Pusendana, dan Sepang masih terisolir dampak jembatan putus. Aktivitas warga terganggu termasuk pendidikan, ekonomi, dan pelayanan kesehatan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saudara, sesaat lagi sebanyak 392 orang jemaah haji kloter pertama asal kota Makassar tiba di tanah air. Catatan Kompas Sulsel akan hadir dengan informasi tersebut usai jeda.